Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Bismillah. Hadatsana Hizamu ibnu Ammar, hadatsana Hafaz bin Zulaiman, hadatsana Kashiru ibnu Zinzirin, an Muhammad bin Zirin, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajil ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidi hanaziril jawhara walulu wa zahaba. Artinya, telah menceritakan kepada kami. Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami. Hafaz bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami. Tadzir bin Zinzirin dari Muhammad bin Zirin dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi orang yang mengatakan ilmunya bukan pada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi. Hadis di atas menjelaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan wajib dilaksanakan. Menuntut ilmu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan kita harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Contoh konkretnya, 1. Siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan aktif bertanya dan mengulang pembelajaran di rumah karena menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. 2. Guru membagikan ilmunya dan memberikan tanggung jawab terhadap siswa yang ingin menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmunya dan tidak menyia-nyiakan. Hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Bismillah. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadi fi sabilillah. Artinya, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad ke jalan Allah. Jadi penjelasan hadis di atas menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan dibandingkan dan utamakan dari amalan besar lainnya. Contoh konkretnya itu pertama, seorang anak harus menjaga orang tuanya ketika ia lanjut usia dan harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kedua, berbicara sopan santun dan tidak boleh menyakiti hati dan perasaan kedua orang tuanya. Hadis tentang metode pembicaraan jelas dan bila perlu diulangi. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, kana kalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Artinya, Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang jelas, teratur dan dapat dipahami bagi setiap orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis di atas bahwa pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan proses
menyampaikan materi agar siswa-siswa dapat memahaminya. Contoh konkretnya, satu, saat guru menjelaskan matematika, guru bukan hanya menjelaskan langkah-langkah soalnya, akan tetapi juga guru bisa mengulang kembali agar siswanya dapat memahaminya. Kedua, saat guru mengajarkan tentang tata cara sholat, guru bukan hanya menyampaikan dengan lisan, akan tetapi juga guru dapat mempraktikannya agar siswa dapat memahaminya. Hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bismillah. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah, anil A'mas, an Umar, an Abi Aziz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu nahlan afdola min ada bin Hazan. Artinya telah meriwayatkan kepada kami Abu Quraib, Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami dari Al-A'mas, dari Umar, dari Abu Aziz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang ayah memberikan yang terbaik kepada anaknya selain akhlak yang baik. Hadis di atas menjelaskan bahwa akhlak yang baik adalah hadiah yang terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Contoh konkretnya yang pertama itu berbicara sopan santun kepada orang tua dan guru. Dua, berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hadis tentang fitrah. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidina au yunazirani au yumajizani. Artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci atau bersih, kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang mencorokkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis di atas menjelaskan dalam aspek pendidikan, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan setiap anak dilahirkan berpotensi baik dan bersih. Contoh konkretnya itu pembiasaan ibadah kepada anak, mengajarkan tentang tata cara sholat, dan memberikan teladan akhlak yang baik, berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari.